Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Saputra. Saya dari kelas B perbandingan mazhab semester 2. Baik, saya di sini mendapatkan tugas untuk menjelaskan atau membacakan tentang peradilan pada masa Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani pada masa awal kekuasaannya tidak menganut salah satu mazhab. Pada fase berikutnya, penguasa Turki Utsmani mengundang mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Perkembangan hukum Islam pada masa dinasti Utsmani sejak Sultan Utsman I bin Ertugrul hingga meninggalnya Salim I bin Bayezid II belum terkodifikasi dan tersistematiskan dengan sempurna. Oleh sebab itulah, pemerintah Utsmani pada masa Sultan Sulaiman I bin Salim I berupaya untuk melakukan terobosan dalam bidang hukum, yaitu dengan mengkodifikasikannya. Cikal bakal kodifikasi dan kebangkitan hukum Islam bermula dari kepemimpinan Sulaiman Al-Qunani. Keberhasilan ekspedisi dan mengembangkan dakwah hingga ke dataran Eropa juga diikuti dengan keinginan untuk menegakkan syariat Islam di wilayah kekuasaannya. Sulaiman Al-Qunani berkeinginan untuk menghimpun hukum Islam serta memperlakukan menjadi hukum positif yang berlaku di semua wilayah kekuasaan Turki. Pada awal abad ke-16, suasana kehidupan beragama di Turki dipengaruhi oleh ulama-ulama mazhab, dan penerapan hukum rakyat Turki merujuk kepada mazhab Hanafi dan menjadi mazhab resmi negaranya. Sistem pemerintahan dan sistem administrasi peradilan diselenggarakan berdasarkan syariat Islam. Unit peradilan umum bekerjasama dengan Qodha yang merupakan bagian dari unit peradilan agama. Di setiap unit kerja lembaga peradilan, khususnya peradilan agama, ditempatkan seorang komando atau yang kita sering disebut sekarang ialah polisi yang berada di bawah komando Qodha yang disebut juga Subasi. Pelaksanaan ibadah pada masa Sulaiman Al-Qunani begitu kental terasa. Ia mewajibkan rakyat yang muslim untuk menjalankan sholat 5 waktu dan berpuasa pada bulan Ramadan. Bagi yang tidak menjalankannya maka akan dikenakan denda dan sanksi badan. Ia juga berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Turki. Jadi pada masa Turki Utsmani ini hukum Islam sangatlah kental. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat, ibadah puasa maka akan dihukum dengan hukum Islam yang asli. Dan kesuksesan Sulaiman Al-Qunani tidak terlepas dari peran-peran pembantunya, terutama ketika jabatan mufti dipegang oleh Abdul Saud. Ia membantu Sulaiman Al-Qunani untuk membuat undang-undang yang memuat hukum dan administrasi untuk diperlakukan di wilayah kekuasaan Turki yang sesuai dengan syariat Islam. Ia berusaha untuk melakukan islamisasi hukum-hukum yang diadopsi dari Eropa, meskipun apa yang lakukan belum maksimal. Kodifikasi hukum yang diperkersai oleh Sulaiman Al-Qunani tidak maksimal dikarenakan perbenturan dengan kendala di lapangan, antara lain yang pertama ada kendala yang disebut dengan sumber tasyri' Islam. Ada kekhawatiran dari para mujtahid dalam menginterpretasikan sumber tasyri'. Jika hasil interpretasi tersebut salah, tidak sesuai dengan tuntunan syar'i, inilah yang menjadi penghalang untuk mengkodifikasikan hukum. Penghalang kedua ada kebebasan berijtihad. Maksudnya berijtihad bagi yang telah memenuhi syarat bagi mujtahid adalah sebuah keniscayaan. Jika hasil ijtihad telah dikodifikasi berarti tidak lagi menerima ijtihad lain, padahal perubahan hukum mengikuti perubahan zaman. Adapun yang selanjutnya ada metode yang digunakan dalam upaya mengkodifikasikan hukum dilakukan secara bertahap. Yang pertama ada tahap menetapkan mazhab resmi bagi negara. Ini mulai dilakukan oleh Sultan Salim I yang menggunakan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi bagi negara dan harus diikuti dalam memutuskan perkara dan berfatwa. Yang kedua ada penyusunan satu pendapat mazhab setelah mempersatukan mazhab untuk semua wilayah di Utsmani. Angka berikutnya adalah penyusunan suatu mazhab yang
berlaku di Turki Utsmani, upaya penyusunan undang-undang perdata Utsmani yang lebih dikenal dengan Majallah Al-Hakam Al-Adliyah. Yang ketiga, mengkomplikasikan hukum Islam dari mazhab yang berbeda. Yang keempat, mengadopsi perundang-undangan modern. Tahap terakhir dari upaya penyusunan undang-undang di Turki Utsmani adalah mengadopsi perundang-undangan modern yang sesuai dengan syariat Islam seperti hukum perdata, perdagangan dan pidana. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Mungkin kurangnya itu mungkin dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.